Perkenalkan, nama saya Gregorius Lavendro Siombing. Saya ingin mempresentasikan macam-macam perizinan usaha. 1. SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP merupakan salah satu dokumen yang diwajibkan baik bagi perseorangan maupun suatu badan usaha yang akan menjalankan usaha dalam bidang perdagangan. Manfaat SIUP sebagai surat izin perdagangan dan usaha yang diberikan oleh pejabat pemerintah kepada pelaku usaha sebagai suatu bukti pengesahan bahwa suatu usaha yang sedang dijalankan adalah sah dan legal serta sudah diakui oleh pemerintah. Contoh SIUP ada dua, yaitu SIUP mikro dan SIUP kecil. Yang kedua ada situ atau surat izin tempat usaha. Situ adalah salah satu syarat wajib yang harus dimiliki pengusaha saat mendirikan bisnis. Manfaat situ ada 4, yaitu 1. Memenuhi kewajiban pemerintah, 2. Sebagai bukti izin pendirian, 3. Mencegah terjadi konfrontasi, 4. Menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Yang berikut di atas adalah contoh dari situ. Yang ketiga ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban. Manfaat NPWP ada 2, yaitu 1. Persyaratan administrasi, 2. Mempermudah urusan perpajakan. Berikut adalah contoh dari NPWP. Yang keempat ada NRP atau nomor register pokok perusahaan. NRP adalah nomor register pusat, merupakan sistem pernomoran yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia untuk tujuan administratif. Manfaat NRP digunakan sebagai dasar pengawasan barang beredar atau market surveillance. Yang kelima ada NRB atau nomor rekening perusahaan. NRB adalah membuat nomor rekening atas nama perusahaan yang akan digunakan sebagai alamat penyetoran modal awal dan transaksi hasil usaha. Berikut yang di atas adalah contoh dari NRB. Yang keenam ada AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. Berikut adalah contoh dari AMDAL. Yang ketujuh ada izin prinsip adalah yang utama diurus pertama kali. Izin prinsip adalah perizinan usaha pertama dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, yang mana setiap investor harus memiliki ketika ingin memulai investasi di Indonesia maupun menanamkan modal atau berinvestasi di Indonesia. Berikut contoh dari izin prinsip ada di atas. Yang ke-8 adalah izin penggunaan tanah atau bisa disebut IPPT. IPPT adalah salah satu jenis perizinan yang digolongkan dalam izin pemanfaatan ruang yang merupakan dasar penerbitan izin mendirikan bangunan dan izin usaha. Manfaat IPPT adalah suatu perizinan untuk merubah status tanah dari tanah sawah atau tegal menjadi tanah perkarangan yang bertujuan. Berikut adalah contoh dari IPPT. Yang berikut ada IMB atau izin mendirikan bangunan. IMB adalah perizinan yang diberikan oleh kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Manfaat IMB ialah bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang sesuai dengan peruntukan lahan. Selain itu, pemilik bangunan akan memperoleh perlindungan hukum. Berikut adalah contoh dari IMB. Yang terakhir ada akta pendirian perusahaan dan notaris. Akta pendirian perusahaan adalah jenis dokumen yang penting yang bertindak sebagai bukti yang menyatakan adanya pembangunan badan usaha baru. Manfaatnya ialah sebagai bentuk
legalitas perusahaan secara profesional di mata hukum. Yang kedua, memberikan kejelasan status tentang kepemilikan suatu perusahaan. Yang ketiga, sebagai syarat untuk membuat dokumen perizinan lain seperti SIUP dan TDP. Berikut adalah contoh dari akta pendirian perusahaan dan notaris. Sekian, terima kasih.